Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif untuk konten-konten Ayah Sadam, termasuk untuk seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, dan termasuk seputar Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dan salam hangat, salam kebersamaan untuk sahabat-sahabat negara tetangga kita. Semoga kita senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Cebri selaku pembawa acara Radio RAS bersama channel Ayah Sadam akan mengudara kembali untuk melanjutkan acara tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Kebetulan di sini ada salah satu atensi yang bernama Adi dari Jogja. Lebih abdulnya akan saya bacakan atensinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kenal, salam senggol. Bung Jepri, saya Adi dari Jogja. Terima kasih banyak Anda mempunyai channel yang bernapaskan masalah dunia lain. Kebetulan di sini acaranya adalah tanya jawab seputar dunia lain. Saya sangat suka sekali Bung Jepri. Bahkan saya sebelum melihat channel Ayah Sadam, saya sudah mendengarkan dari beberapa kawan saya. Akhirnya saya memberanikan diri membuat atensi. Mohon maaf Bung Jepri karena saya belum bisa hadir di sana. Akhirnya saya titipkan ke kawan yang aktif bolak-balik Jakarta, Jawa, seperti itu Bung Jepri. Jadi begini Bung Jepri, kita bicara masalah keilmuan ya Bung Jepri ya. Saya kan memang kehidupannya selalu berpindah-pindah ya, sehubungan dengan masalah tugas dari negara satu ke negara lain. Namun yang membuat tugas ini memang sangat berat Bung Jepri. Katakanlah yang berhubungan dengan masalah dunia lain. Saya langlang buana ke daerah-daerah di mana adanya perguruan-perguruan yang ada di Indonesia termasuk di luar negeri. Seperti kayak orang dulu bilang mengatakan padepokan ya. Di saat saya datang di salah satu tempat di mana adanya perguruan, mohon maaf tidak saya sebutkan demi privasi seseorang yang terkait. Saya hanya globalnya saja Bung Jepri ya, sesuai dengan hajat saya. Waktu itu saya hanya cuma silaturahim dan ingin mengetahui sejauh mana mereka melakukan kegiatan-kegiatan keilmuan, termasuk mereka dengan selingan-selingan belajar bela diri seperti itu Bung Jepri. Terus termasuk pengisian, anti tembak, anti bacok, termasuk ilmu-ilmu hipnotis yang lain seperti itu Bung Jepri. Tapi yang membuat saya menjadi PR Bung Jepri, ada sesuatu yang mengganjal, yang tidak selaras sesuai dengan hukum-hukum yang ada. Karena pakainya katakanlah jambi-jambi atau katakanlah semacam mantra-mantra gitu Bung Jepri. Dalam hal Islam kan nggak ada. Mohon pencerahannya Bung Jepri. Apa sih itu mantra-mantra? Sedangkan di Al-Quran kan nggak ada Bung Jepri. Apakah itu sudah termasuk menyangkut tidak melanggar hukum? Seperti itu Bung Jepri. Dan yang membuat saya juga di satu sisi saya kagum, mereka bisa naik pohon layaknya binatang Bung Jepri, secepat itu, seolah-olah dia tidak nempel di pohon tersebut. Begitu pula turunnya Bung Jepri. Jadi semacam tangannya itu ada jari-jarinya ada perekat. Nah, di situ juga saya menyaksikan atraksi-atraksi anti tembak, anti bacok, dan bisa menghilang. Saya menyaksikan sendiri Bung Jepri.
Hebat banget tuh Bung Jepri. Cuma yang itu tadi yang bikin tanda tanya saya adalah kok bacaannya mantra-mantra begitu Bung Jepri. Mohon pencerahannya Bung Jepri dan solusinya seperti apa. Terima kasih atas dimuatnya atensi saya. Saya Adi dari Jogja. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Adi dari Jogja. Terima kasih sebelumnya Anda telah bergabung di mana adanya Radio RS yang ada. Kembali kepada atensi Anda berbicara mengenai keilmuan ya. Katakanlah kalau orang dulu bilang padepokan, perguruan gitu ya. Di sini kalau kita kembali kepada Anda tadi mengatakan kenapa dengan mantra-mantra, sedangkan di Al-Quran nggak ada seperti itu ya. Kembali lagi pada saudara Adi yang ada di Jogja. Ini buat pengetahuan ya. Kembali kepada masalah keyakinan. Kalau kembali kepada Islam, Islam itu kan terbagi lebih dari 21 aliran. Yang pada umumnya orang yang melihat adalah cuman tarekat, Nahdlatul Ulama, termasuk Muhammadiyah, Syabandiyah, seperti itu ya. Tapi yang lainnya tidak tahu. Itu umumnya di lingkup seperti itu. Yang lebih akrab itu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama seperti itu dan Tarekat. Yang lainnya hampir semuanya orang nggak paham. Sebagai orang Muslim harus memahami hal itu, aliran-aliran. Dan kembali lagi kepada saudara Adi yang ada di Jogja. Kalau kita kembali masalah aliran, tadi Anda mengatakan alirannya dan berkaitan dengan masalah mantra. Memang amalan-amalan itu banyak. Kita kembalikan kepada alirannya dari mana ya. Memang dalam hal Islam tidak ada mantra. Yang ada cuma doa. Dari ayat-ayat suci Al-Quran, tidak ada yang lain. Jadi kalau kita kembali ke belakang ya, zaman dulu sebelum merdeka, memang dari nenek moyang kita tuh masih kental dengan adanya kejawen. Jadi itu hubungannya dengan masalah kejawen. Saya tidak mengatakan itu dosa atau tidak, tapi saya hanya mengklarifikasi bahwasanya di Al-Quran itu tidak ada, bahkan bacaan sholat pun tidak ada kata-kata lain kecuali bahasa Arab yang ada di Quran ya. Kecuali pada saat Anda misalnya nih, Anda berguru, Anda niatkan dulu niatnya apa, misalnya mendoakan orang tua, misalnya itu, ya Allah hapuskanlah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, ringankan bebannya, mudahkan urusannya, tingkatkan derajatnya. Itu tidak masalah kan, kita dengan bahasa kita Allah Maha tahu. Akan tetapi yang membedakan begini, doa tetap dengan bahasa Arab yang ada di Quran. Di Quran ya, misalnya Anda ngirim doa ke almarhum atau kepada kawan-kawan saudara kita yang sedang sakit dengan melalui perantara doa suratul Fatihah, ya Allah. Nah, tetap ada pembawaan satu niat dengan bahasa kita, mau pakai bahasa Sunda mau pakai bahasa Batak terserah. Niatkan dulu, ya Allah, saya niat karena Engkau mendoakan si A, mudah-mudahan diangkat penyakitnya ya Allah, seperti itu. Lantas Anda membacakan surat Fatihah seperti itu ya. Itu dengan tata cara itu tidak bermasalah. Akan tetapi kalau sudah menyangkut kelanjutannya adalah dengan bacaan-bacaan mantra, itu sudah di luar garis koridor hukum-hukum Islam yang ada ya. Jadi kembali lagi kepada saudara Adi yang ada di Jogja, bahwasanya sesuai yang Anda lihat dan pengalaman Anda itu adalah aliran kejawen, memang dari dulu sudah ada. Barangkali mungkin saat ini tidak banyak seperti kayak yang dulu, karena mayoritas sekarang dalam pemahaman tentang masalah agama Islam, alhasil alhamdulillah banyak
banyak orang-orang lulusan dari sarjana agama banyak sekali, hingga sampai di lingkup sendiri dalam penggemblengan tentang masalah sejak dini, mengenalkan diri, cara membaca Quran, ikro, dari ikro ya. Kalau sekarang kan caranya ikro ya, bacalah, pengenalan diri, cara membaca, pengenalan huruf hijaiyah, hingga sampai bisa membaca, hingga sampai ke juz amma, sampai Al-Quran, seperti itu ya. Sehingga sejalan dengan pelatihan-pelatihan belajar mengaji, di situ biasanya seorang ustadz akan berikan satu syiar atau penjelasan tentang masalah Islam dan doa-doanya. Misalnya anak TK aja udah hafal, misalnya mau tidur, habis tidur, mau ke WC, mau keluar kerja, mau berangkat sekolah, mau belajar, semuanya ada doanya. Sekarang udah gampang, tinggal beli bukunya, panduannya ada, tinggal kita belajari seperti itu ya. Kalau zaman dulu memang agak sulit, tidak ada buku yang namanya panduan bacaan-bacaan apa gitu. Sekarang udah lengkap, bahkan harganya kejangkau, dapat dipelajari dengan mudah, seperti itu ya. Jadi solusinya itu tadi saya katakan kepada saudara Adi, tidak ada kata-kata doa dalam sholat itu dengan mantra atau kata-kata selain bacaan Al-Quran ya, tidak diperbolehkan. Kalau kita kembali masalah keilmuan, misalnya orang ilmu gitu ya, anti tembak, anti tusuk dan lain sebagainya dengan cara mantra-mantra, saya tidak mengatakan itu dosa atau salah, tapi lakum dinukum waladi, masing-masing punya alirannya. Kalau kita kembali kepada diri kita tentang masalah keyakinan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, selama kita masih berpedoman kepada Quran dan hadis, insyaallah kita aman. Karena ada satu kata, tongkat kita, selama kita masih memiliki tongkatnya, Quran dan hadis itu tongkat, penunjuk, pemandu ya, insya Allah tidak akan pernah tersesat. Kalau kita mempelajari hal itu, pendapat para nabi kan hadis ya, Quran itu kan penjabarannya keseluruhan. Jadi kita tidak akan pernah sesat kalau kita akan belajar benar-benar dan sungguh-sungguh seperti itu ya. Jadi kemanapun Anda berada, Anda akan bisa meluruskan mana yang baik, mana yang buruk. Apabila Anda misalnya mau berguru kepada siapa, apalagi misalnya contoh seperti tadi, Anda mengetahui adanya hal-hal seperti itu. Nah di situ membuat tanda tanya Anda, walaupun Anda belum mendalami secara keseluruhan, tapi Anda sendiri bisa merasakan di situ tanda tanya. Kok ada bukan bacaan Quran tapi kemantraan seperti itu ya? Hanya ada di situ, butuh pencerahan dari ahlinya seperti itu ya. Jadi saya tidak mengatakan itu dosa ataupun salah, tapi masing-masing orang punya keyakinan dan aliran. Kalau kita kembali lagi kepada lingkup dalam koridor Islam adalah Quran dan hadis itu sebagai panduan. Tidak ada yang bacaan-bacaan sholat itu yang namanya pakai bahasa-bahasa yang lain kecuali bahasa Arab yang diajarkan oleh Al-Quran panduannya bersama pendapat para nabi yang ada di hadis. Demikianlah saudara yang ada di Jogja, mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Insya Allah kita jumpa lagi besok di hari yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata untuk seluruh para pendengar di mana saja berada, saya mohon maaf. Insya Allah kita jumpa lagi karena waktu jualan kami harus turun dari udara. Akhirnya saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.